sudah dibahas karena lebih murah ya, lebih murah. Terus masalah fungsi juga masih bisa fungsi, jadi kita masih bisa menggunakan barang itu tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli barang yang sama dengan fungsi yang sama. Gimana sih saya mau habis tasnya, lihat aja ini saya mau masuk ke sana. Saya sambil mencoba point of view-nya teman-teman ya, dengan settingan kamera seperti ini nanti bagaimana. Ya kemarin kan ada yang komentar, Mas Juna itu komentar kalau nggak salah tuh kameranya terlalu turun, Mas Indo ya yang di grup itu juga. Tapi kalau yang Mas Juna itu bilangnya ke apa namanya, durasi terlalu panjang lah ya. Nanti saya akan editing lebih banyak. Tapi ini saya mau kasih tahu jalurnya ya, jalur mana saya biasanya betulkan tas. Nanti sampai di lokasi itu tak matikan videonya, karena untuk biar itu privasi nih anak orangnya. Biasanya tukang servisnya nggak mau di video biasanya. Jarang ada orang yang notabene tuh pekerja keras mau video, karena biasanya malu sama takut ketahuan sama yang lainnya kerjaannya apa gitu. Terus harusnya orang ini nggak malu karena dia udah termasuk yang legend ya, legend di dunia perbaikan tas. Karena nggak cuma tas kecil yang dia garap, termasuk koper perjalanan, koper kerja juga dia perbaiki. Sudah dari tahun berapa, dari lama. Sejak tahun 2007 saya pertama kali masuk ke Jogja juga sudah operasi ya. Kalau dianggap dari tahun gempanya Jogja tahun 2006 ya, berarti kan sudah berapa tahun sekarang ini, berarti ini 18 tahun berarti. Tak kira ada apa, ternyata ada orang nyebrang tuh. Kita lihat yuk cara nyebrangnya. Tadi super kijangnya sedang pasang kaca film. Aku berhubungan. Kita agak jauh dari motor berhubungan. Berisik suaranya, berisik. Ini namanya perempatan Bugis. Kita belok kanan ke arah perempatan Jokeng, Pojok Beteng, Kulon, Yogyakarta.
kayak gitu standar itu harga boxnya aja bisa sampai 80 juta, total-totalan itu bisa 30 juta. Aku mending cari mobil box yang second race sudah nempel boxnya, paling cuma 100 berapa juta kayak gitu. Udah mulai itu ya nggak enak, yang kopling pertama udah mulai susah dimasukin. Jadi itu pojok Beteng Kulon, kita belok kiri ke arah ke parkir mobil ngabean. Sebelum parkir mobil ngabean itu ada perempatan lampu merah hijau, itu kita di dekatnya lampu merah hijau itu nanti kita masuk ke sebelah kiri dekatnya taman kota itu. Nanti kita tinggal, kita ambil besok. Semoga aja besok nggak lupa ya besoknya lagi. Nah ini kanan ke arah Taman Sari, Keraton, lurus ke arah Ngabean, kiri ke arah Patangpuluhan, Jalan Wates. Kita servis atasnya di sebelah itu yang ada tinggal smartphone itu. Kita naik ke sana. Tak matikan dulu ya. Jadi tukang servisnya yang kalau saya suka aja sebelah sini. Cintamu tak sekuat jahitanku. Oke lah. Sing ndi yo? Sik. Sekarang kita coba pakai headset ya. Headset yang kabel. Saya pakai untuk mikrofon. Setelah lama nggak kesini ternyata bapaknya bisa jahit kalau sepatu juga, jadi saya kok ya jadi nggak ada dua tempat gitu kan. Ternyata kalau sini bisa, ngapel dua tempat juga bisa ternyata. Nanti saya mau ke Pagian dulu, ke Bakpia Jogja kembali atau Jokem di Jalan Ireda, di dekatnya bekasnya Pura Wisata, tempat orang-orang marahan konser. Ini posisi mikrofonnya saya kasih agak ke belakang, ke sebelah di telinga belakang, telinga kanan, karena tujuannya biar suara knalpotnya juga kedengeran ya. Terus dengan mikrofon ke arah saya juga lebih dekat, coba gitu. Nanti kalau misal kok hasilnya bagus ya kita pakai seperti ini, tapi kalau misal nggak bagus ya kita pindah lagi. Untuk tas, tadi tas betulin talinya aja, harganya 20.000, ditinggal. Tadi dikasih nota lunas pakai nama, mungkin saya ambil besok. Nah ini depan saya ini pintu Taman Sari, kampung wisata Taman Air Taman Sari, itu lewat belakang. Jadi teman-teman yang mau main ke Taman Sari bisa lewat pintu belakang ini.
tepatnya ini nanti depan ada pertigaan Pasar Ngasem, ambil kanan ya kalau dari arah Keraton Jogja gitu. Nah ini Pasar Ngasem, ambil kanan, kalau lurus lewat Taman Sari depannya, saya kasih tahu. Ada bule jalan-jalan ngireng kita itu yang pakai topi itu tour guide ya, tour guide. Ini ada orang bule sama housekeepingnya, biasanya sekalian mereka berpacaran. Nah, ini kalau teman-teman yang ke Jogja ingin menikmati suasana zaman dulu Jogja ini kayak gini nih, temboknya seperti ini, terus kalau malam lebih enak lagi ya, lebih terasa suasananya, suasana zaman dulunya yang sepi. Nah ini kampung wisata Taman Sari, ini pintu masuk utamanya. Kalau yang tadi yang di sana itu dia pintu belakang gitu. Ini Mamah Ke, ini punyanya si Saskia Meka sama Hanung Bramantyo. Dia kalau saya situ biasanya suka burgernya. Saya mau lihat dulu hasil rekamannya si mikrofon ya, biar saya nggak kehilangan momen banyak. Oke, lanjut. Untuk hasil suara jelas lebih jernih, tapi ada suara bising-bising gesekan antara mikrofon ke helm atau ke rambut ya. Jadi nggak apa-apa lah, untuk sementara saya pakai ini dulu. Maaf kalau ada agak keganggu mikrofonnya. Jadi nanti saya mau beli yang wireless. Ada wireless sih, tapi saya belum nyoba itu karena wireless yang langsung tanpa kabel, berarti nggak tanpa kabel ya. Aduh, jangan bodohnya. Maksudnya wireless yang agak menonjol itu, saya pinginnya kan wireless yang sporty, biar lebih enak, lebih enak dia untuk dipakainya. Ini boleh mau kemana ya? Oke, ini saya mau tagihan ke Jogja kembali, Pak Pia, Jogja kembali. Seharusnya kemarin tagihan tapi saya lupa. Terus tadi pagi karena saya pakai mobil, saya males karena searah sama saya betul lintas, ngapain saya harus pakai mobil. Juga biasanya parkirnya lumayan gede kalau ke toko-toko bakpia, oleh-oleh itu 10.000. Padahal untungnya juga nggak seberapa. Saya harus nanggung beban satu kali parkir tuh 10.000 atau 5.000 lah. Misal kalau sehari 5 toko udah 25, sehari 10 toko udah 50.000, dikalikan 6 hari kerja, aduh rugi kayaknya saya. Lebih baik mulai sekarang saya akan meminimalisir pakai mobil, karena ngeliat faktor pengeluaran juga ya. Sudah saatnya kita tuh lebih ngitung-ngitung antara pemasukan dan pengeluaran. Ini kalau orang-orang ekonomi bilang sedang masa resesi, kalau orang zaman dulu masa pahit lah, masa sulit itu katanya sampai tahun 2025. Jadi kalau ada isu-isu ekonomi global itu, saran saya sih kita jadikan pertimbangan. Nggak ada salahnya kita waspada daripada kita tiba-tiba langsung kena imbasnya kan. Kita selektif pembelian, kita lebih mengatur pengeluaran. Kalau bisa kita tetap mencari alternatif pendapatan lah. Jadi jangan hanya mengandalkan satu lubang pendapatan. Pengalaman waktu corona kemarin nih,
Pengalaman waktu corona kemarin, saya itu usaha saya hanya mengandalkan satu jalan ya, hanya offline. Saya kirim-kirim ke toko. Saya itu tidak apa namanya, saya tidak mengutamakan online, nggak mikirin online-nya lah, intinya lah. Nggak mau belajar, nggak mau apa kayak orang-orang tuh nge-push mulai gedein toko online-nya. Saya tuh terlambat. Jadi pas begitu corona datang, saya baru mulai belajar, saya baru mulai upload merapikan toko online. Ternyata salah. Untungnya saya masih bisa, saya masih ada dana cadangan untuk operasional sama untuk cicilan sama untuk konsumsi selama corona ya. Jadi saya nggak sampai menutup usaha gitu. Nah, ini pusat oleh-oleh bakpia Jogja kembali. Kita parkir di sini lah, karena kita mau tagihan tuh, kita sini wae. Badun. Tuh ya mas. Tekan. Oke, lanjut. Setelah bagian kita kembali menuju ke arah Superindo Karangkajen. Kita mau mentulin jam. Sebenarnya banyak sih tukang jam yang bisa jasa servis jam, yang bisa sih, dekat rumah juga ada di daerah Bangunjuru Bantul. Tapi saya merasa nyaman dan senangnya tuh di situ ya, karena dulu saya pernah tinggal di daerah Rapia Jogja, dekat Pondok Rapia itu. Saya nyaman situ karena memang bapaknya tuh solutif itunya, jadi nggak asal baru dia tuh bisa kasih saran, oh mas ini gini-giniin dulu, ini nanti carikan spare partnya, itu yang dicari sih. Jadi nggak harus beli baru kayak ini ya, jamku ini aja nanti mesti bapaknya bilang agak lama ya, karena harus cari mesin yang sama dulu, yang second yang sama, karena mesin second lama itu lebih tangguh daripada mesin yang baru, juga harganya lebih murah gitu. Ini kita, wah pas hijau, alhamdulillah, ambil kiri pas hijau. Ini plat H mau ke kanan bednya ini. Astrea Grand. Tuh Vespa, saya pingin beli ini Vespa, tapi saya mau ganti motor istri yang Beat jadi Vespa, jadi biar nggak kebanyakan motor di rumah. Parkiran sempit. Ini mobil juga saya oper ke kantor parkirannya biar kepanasan, nggak kehujanan. Sama kalau sore hari itu, kalau malam hari ada truk sampah lewat, itu saya takut kalau sampai apa namanya kena senggol truk. Sekarang kan sudah lunas kan, jadi lunas, asuransinya juga udah nggak ada. Lebih apa namanya, hati-hati dalam pemakaian dan perawatan, penyimpanan juga, semuanya lah, nggak cuma mobil lah, handphone, motor juga. Yang utama penyimpanan hati. Aduh, jangan sampai hatimu tergoda sama cewek lain. Cie sudah punya anak 3, jangan jadi playboy terus katanya gitu. Padahal yo nggak pernah jadi playboy, karena yo nggak payu waktu dulu. Pas muda itu nggak se-glowing sekarang, jerawatan banyak, kantong tipis, motor butut, tampilan kucel, baju nggak pernah ganti, celana nggak pernah ganti. Sekarang ada istri jadi lebih kerumat. Wah, motor bagus tuh, CDR. Nah ini soal pom bensin Karangkajen, kita belok kiri. Langsung lah ada lagu, jadi takut kena ini
kena hak cipta. Itu lalamuk juga ternyata orang yang itu kirim pakai lalamuk murah daripada pakai yang gokar itu. Jam Dino, anu jam harusnya udah di sini nih. Terus saya mau ke jam, sama jauh banget ya. Bentar. Assalamualaikum Pak. Ya. Yang dulu ganti mesin. Yang mana ya? Enggak, aku mau kan dulu baru rasan ini loh. Iya. Ini kan dulu ganti kalap sini, Ya. ganti sini, ganti baterai sini sama pasang ini sini toh. Karena ini dari istri hadiah jadi pengen tak selamat kayak mesinnya bae lah. Oh, gitu. Yang penting iki murah peneh ngono lah. Nah, ini juga. Boleh nek ada boleh. Nah, yang mungkin kalau nanti di Karena naik pas malam kan juga ini itu nih. Pokoknya tinggal Mas ya. tinggal. Iya. Gimana udah masih punya nomorku toh? Coba Mas telepon aja. Aku sudah lali. Nah, Tak WA. iya coba. Itu malah nge-game aku ngopo iki nge-game iki. Waduh, HP ku kok HP nih. Pak Ipung jam Superindo. Sofian jam. Masih ada kan? Iya, Saya masih sering lihat satu jenengan kok. siap. Oke. Tak tinggal dulu, nanti selesai ngabari. Habisnya berapa ngabari? Ini hadiah istri nanti. Kita kabarin. Oke. Suun ya Pak. Assalamualaikum. Barang? Enggak, cuma muter bae sih Pak, sambil ngambil video. Ternyata orangnya masih nyimpen nomor gue. Aku masih sering Om, suun nggih. Aku masih nyimpen nomornya, masih bisa baca statusnya. Go. Jadi ya masih ada lah. Ini kita mau ke Explora, ambil label, tapi nggak tahu bisa bawanya apa enggak ya. Nggak apa-apa lah. Kalau bisa bawanya kita dudukin we, atau taruh depan tangki lah. Dulu pas masih di sini enak, suasananya enak. Mau kemana deket, mau ngapa-ngapain juga deket, dari stasiun deket, terminal deket. Sekarang di daerah Bangunjil itu ya nyaman, cuma kemana jauh, mau belanja jauh. Sini mau ke pasar aja, mau ke pasar Perutaman deket. Saya mau lewat itu, mau lewat dulu kampungku mana. Dulu waktu awal nikah sama istri ya, aku tinggalnya di sini nih. Tinggal di sini. Nah, ini dari pom bensin Karangkajen belok ke mana namanya? Belok ke kanan. Pom bensin Karangkajen ke arah selatan, belok ke kanan. Ini ada Lesen Surabaya. Nah, ini masuk sana, nanti di pojok sana itu, di pojok sana gang terakhir dulu masih ngontrak tempatnya Pak Haris itu punya rental mobil. Itu juga salah satu pertimbangan saya pertama kali ambil mobil itu pickup, karena Pak Haris juga tak tanyain, Pak enaknya ambil mobil apa yang bisa sambil pasif income gitu kan. Dia bilang, yo sambil mendukung usahamu ambil pickup boy, nanti dia ikut atau cari muatan-muatan lah ini ke sana. Dulu waktu walaupun saya ngontrak, tapi warganya tuh nyenengi, warganya tuh kompak semua, seduluran semua. Jadi depan belakang kan itu bener-bener apa ya, bener-bener
ngerangkul kita sebagai pendatang, apalagi kita cuma ngontrak situ. Terus nama baiknya si yang punya kontrakan juga menyebabkan kita juga dihormati di daerah itu juga gitu. Kalau misal orang yang kita kontrak rumahnya itu bukan orang situ asli, biasanya akan bermasalah karena kan bukan warga asli, jadi si yang punya rumah juga kurang disegani ya. Tapi kalau yang punya rumah itu orang situ kan sudah ada keturunan situ, juga akan lebih dihormati lagi. Ini komplek Pondok Kerapiak Al-Maksum Al-Munawir dari sini. Ini nanti kita belok kiri, pasti komplek pondok, nanti kita baru belok ke kanan. Nah ini sore-sore anak-anak pondok jajan di sini nih. Tapi kalau di pondoknya anakku di Wahid Hasyim tuh nggak bisa. Di Wahid Hasyim jajan ada kantin sendiri, ada atau minimarket pondok sendiri. Kalau di Kerapiak ini masih boleh keluar jajan, makan di luar masih boleh. Tapi kalau di pondoknya anak saya nggak boleh. Jadi di belakang gedung ini itu pondoknya istriku. Dulu dia pondok di sini, mulanya dia nggak mau pulang ke kampung karena dia masih cinta sama pondoknya sampai sekarang. Kapan-kapan tak ceritani lah kisah cintaku sama istriku. Jadi hampir sama kayak lagunya Denok, santri pondok itu loh, lulusan pondok itu. Sama kisahnya, saya preman, istri saya orang pondok gitu. Nanti detailnya tak ceritain di video berikutnya ya. Ini di belakang mobil kok ini panas. Ini banyak sekali anak-anak pondok. Nah itu dia. Jadi pondok Al-Maksum Al-Munawir ini masih family sama istriku. Jadi anaknya Mbah Munawir itu nikah sama omnya istriku itu dari terahnya Pondok Benda di Majenang ya. Jadi kita juga masih sering ya sowan-sowan ke tempatnya om ya, namanya Om Hamam itu. Kita masih sering sowan ke sana ya, bukannya gimana, cuma nyambung silaturahmi lah gitu. Pas ada waktu kita ke sana, karena ternyata rumah yang saya beli dulu itu ya, yang sekarang ditinggali sama istri itu dekat sama kampusnya om itu. Terus saudara-saudara juga yang bekerja di situ juga ternyata kontrak dan beli rumah di dekat situ juga gitu. Ini Jalan Bantul, tembusannya dari Pondok Kerapiak ke Jalan Bantul, tepatnya di depan Pasar Satwa dan Flora di Jakarta. Kalau kiri itu ke arah perempatan Dongkilan Ringkut, Jalan Bantul. Ini pasti itu. Ini yang Satwa. Saya mau ke Explora ambil barang. Kita lihat apakah sudah jadi barangnya dan seperti apa sih banyaknya. Parkir di pinggir ya, kenapa ya nggak maju ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak, suruh ngambil barangnya Septi Sekarjawi. Banyak nggak toh? Dibawa pakai apa? Nggak pakai hati, sarangnya dan di situ.
ini. Alhamdulillah. Udah lunas belum? Lunas. Company profile. Oke, ini katalog itu ya. Ya, makasih banyak ya. Izin tak masukin video. Monggo Mas, monggo semuanya. Ini segini ternyata sih. Yes, masukin tas gue. Ini tas laptopnya anakku, ini nggak kepake, jadi tak pakai untuk kerja, bawa file-file itu gitu. Memanfaatkan apa yang ada lah. Kerja itu nggak perlu harus baru, nggak perlu harus bagus, mahal, mewah. Sementing semangat kerja gitu ya. Ini kita langsung pulang. Aku mau tempat itu dulu. Aku mau ngasih oh jenisnya charger, kabel charger. Wow. Mercure, Hotel Mercure. Grand Mercure. Angaleman jenenge Pak Mercure. Grand Mercure. Yogyakarta ndi ya? Rek. Jalan oh jangan. Grand Mercure itu posisinya di Sagan ini Amplas. Oh UIN, oke. Udah aja dulu. Halo Ma, kamu di Grand Mercure toh, yang dekatnya UIN toh? Kamu di Grand Mercure apa di mana? Iya. Oke betul, di Grand Mercure. Entah boleh tak balik saya. Grand Mercure UIN, jadi kita 12K. Nanti aku mau mampir beli bensin sih. Aku pengen lihat Vespa aja nih loh, buat istriku, tapi sesuatu lah. Next video lah. Ini aku nokat ya, mau tak bikin nokat biar yang ini coba saya mulai dari apa namanya itu, jam tayangnya dulu tak kejar, nanti tinggal subscribernya meningkat apa enggaknya kita pikir nanti, karena jam tayang ada batas itunya sih, ada batas apa namanya, batas waktunya. Setahun kalau nggak jam tayang terkejar ke YouTube itu langsung di reset lagi dari nol lagi. Tapi kalau dalam setahun itu bisa apa namanya, bisa masuk ke 4000 jam tayang ya. Setelahnya tinggal ngejar subscriber ya, nggak mikir sebenarnya sih, dan nggak harus monetize juga, karena kan hanya untuk kenang-kenangan di jalan tuh, hanya untuk dashcam aja. Jadi nggak ada apa-apa di jalan tuh, kita punya rekamannya gitu, terus gak disalah-salahin sama orang ada apa-apa. Terus nek kita salah ya kita bisa mengoreksi diri lah. Lapar aku ya, belum makan dari pagi.
Dan aku juga siapa yang jemput juga nggak tahu ini. Nanti aku pulang dulu, terus aku jemput anaknya itu ngantri chargernya sama anak, mesti anaknya rewel nangis karena lihat ibunya di itu toh, ibunya di hotel. Ini semalam nggak tidur di rumah karena ada acara ini, pelatihan ini, jadi terus tak ngalahi ngomong anak gue. Tak kira mau belok dari mobil itu. Sekarang jam 3:04. 3:04 anak-anakku pulang sama karyawan saya. Tak ngingetin istri dulu, istri biar ngomong sama karyawanku, titipin ke budinya dulu. Jadi harus gitu, hidup harus ngakal-ngakali gitu ya. Kalau kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, harus gini, harus gitu, harus cari solusi ini, solusi itu. Jadi nggak hanya terpaku sama satu rencana. Kalau rencana ini gagal terus langsung down tuh, nggak gitu caranya. Kita tetap berpikir cerdas. Bisa tak mampir di angkringan depan, tak minum dulu, tempatnya teman juga. Saya mau minum sama makan sebentar, lapar aku. Takut asam lambungnya naik. Nah ini angkringan kembar depan gereja di selatannya alun-alun kidul Yogyakarta. Kita medang dulu. Salaman aja. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya kelaparan. Makan dulu. Muter-muter biasa. Ambil tagihan. Sekalian. Alhamdulillah saya makan dulu ya. Terus. Gereja Parasanara Kalkit lagi seket bobo iki lho. Nah, saya tak ambil video ini dulu. Jadi dulu tuh aku nek gokar parkir di sini. Kalau nggak sini, situ, sini. Nah, sekarang naik Kebu ini thumbnail nanti ini. Nah, sekarang thumbnail gini. Nah, ini thumbnail. Oke lah, kita makan dulu di angkringan kembar. Tepatnya di depan Cafe Pejuang opo gue. Dulu itu Yuvindo. Oke, tak makan dulu ya. Oleh. Tak pamit deh. Kita sama doa. Turun ya. Insya Allah. Aku jarang lewat tengah kota ya. Lewatnya ring road ke terus. Pamit ya. Agak. Assalamualaikum. Sekarang jam 3:30. Anak saya dijemput sama karyawan. Saya segera ke Hotel Grand Mercure, Jalan Adi Sucipto, Solo. Jalan Solo ini, bukan jalan Solo, di Solo. Nganterin charger istriku. iPhone-nya lupa nggak dibawa chargernya. Nanti mau mampir beli bensin, udah kosong. Pakai motor itu enaknya irit ya. Naik mobil itu sekali muter di Jogja itu 100.000 belum parkirnya. Minim 130 lah, 150.
tapi nek pakai motor enak banget deh. Pakai motor cuma boros di apa namanya, boros di minum karena sumuk toh. Tapi untuk BBM paling setengki ini full 50.000 bisa untuk 3 hari ya, boros-borosnya 2 hari lah karena ini cc-nya gede. Parkir 1.000-2.000 masih murah di Jogja. Ya tadi borosnya boros minumnya sekali istirahat 2 gelas karena keringetan panas toh. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, yang penting awaknya sehat, bisa kerja, irit, murah. Itulah Jogja. Depan itu Pelenggung Gading itu sebelah selatannya alun-alun Kidul Jogja. Jadi kalau Raja Jogja tidak boleh lewat situ selama masih hidup, karena ini untuk jalan untuk iring-iringan jenazahnya Sultan menuju ke daerah Imogiri. Jadi kalau Sultan masih hidup tidak boleh sekalipun lewat Pelenggung Gading gitu. Saya mau cari pom bensin dulu, isi bensin atau mungkin beli yang eceran bae lah biar nggak kelamaan. Hijau, ayo hijau. Hijau, tunggu. Oke. Enak pakai motor. Motor cc ini gede, enak banget. Tapi nggak yang bentuk Harley ya. Bentuk Harley itu susah harganya, susah uangnya. Saya motornya besok mau bikin motor ini, si kebo ini mau tak bikin jadi 2 mesin Scorpio. Jadi kan satunya 225, mau tak bikin 425 dengan 2 silinder. Kemarin udah cek harga di situ, katanya ya kisaran 6 jutaan lah sampai 10 juta. Udah masang, udah rombak sasis juga. Ya nimbang beli motor Harley 100 juta, 200 juta. Yo sama aja fungsinya. Ini kita ikut peraturan, lurus ikuti lampu gitu. Ada polisi pada terus dicuekin. Polisi ini sudah baik hati karena nggak boleh tilang di tempat, tilangnya elektronik. Nggak boleh ngomong kenceng-kenceng, takut dengar polisi nih, nanti nesu-nesu malah. Oke, hijau. Ramenya serapopo lah, karena udah mau habis tuh bensin itu. Nggak apa-apa, kita ikut antri baik. Kita ikut antri, nanti kita cepatkan di apa namanya, di editingnya. Masnya itu sehat tuh, dari cara dia ngayuh udah kebiasaan dia naik sepeda tuh, relax banget, nggak ada sendatan di ayunannya. Tak mati dulu. Oke. Sekarang saya
iPad tuh. Pakai robot iPad, pakai wireless. Kita coba hasilnya seperti apa. Posisi sama sebelah kanan, telinga kanan, karena untuk ambil soundnya ini, soundnya apa namanya, knalpot. Coba hasilnya gimana, lebih rapi mana, lebih jelas mana untuk noise nya, gesekan dari mikrofon juga rambut, apakah helmnya itu lebih kurang yang mana ya, karena kalau melihat yang tadi itu banyak kesekannya. Hari ini suaranya yang belok kiri ambil ke arahnya ke jalur Klaten, ke apa namanya, Kalimabu. Kapan-kapan kita bahas tentang anak muda yang berkarya ya. Kita bahas anak muda yang berkarya yang tidak repot orang tua. Menghilangkan gengsi dan menghilangkan itu, yang penting bisa menghasilkan, yang repot orang tua nggak ada masalah. Yang bahkan repot orang tua, saya paling anti kalau ada anak masih muda udah lulus sekolah bukan orang tua, cowok lagi biasanya kalau cowok itu udah sekali dengan ijazah SMA itu sudah bersyukur banget, dia bisa kerja, dia bisa gimana gitu kan. Ngapain harus ngetek orang tua gitu. Juga harus di rumah, orang tuanya bisa usaha, dia kamar,
Jogja nih, Jogja itu sehari 100.000 dikalikan 6 hari 600, dikalikan 4 minggu dalam 2.400.000. Kalau dibandingkan sama orang yang kerja kantoran sama. Kabelnya nggak ganggu, mikrofonnya langsung nempel di telinga. Cuma tinggal lihat hasilnya perekaman videonya. Ini namanya Kali Mandu karena kalinya bau di Mandu. Kanan ke arah Bendera Loka, kiri ke arah kota. Nanti kita mau belok kanan, langsung belok kiri, kanan lagi, kiri lagi, lurus sampai hotelnya. Kita menghindari kemacetan sama biar putar balik itu nggak terlalu jauh. Ke depan aku tak coba cek suara ya, cek sound cek 1 2 1 2. Ini video sengaja saya bikin sejam lebih karena nanti mau untuk plus jam tayang. Udah saya reng lagi secara manual ya, secara manual harus sehari berapa kali tonton, berapa jam tonton itu udah mau ke jam tayang. Karena YouTube saya yang Mazhar, yang Harsono Putro itu saya menggunakan strategi saling sub antar teman-teman YouTuber juga, ternyata nggak jalan. Saya sekarang gabung ke Motovlogger Indonesia. Siapa tahu ada yang mau gabung dengan kita kan, nanti kita bikin grup WA Motovlogger Indonesia. Nanti kalau ada grupnya gabung, pay support terutama untuk informasi tempat tujuan untuk kita ambil vlog, sama device baru apa yang digunakan, sama gimana caranya agar bisa hasilnya lebih bagus lagi gitu. Siapa tahu ada mobil-mobil yang mau dijual murah, siapa tahu bisa dikredit. Saya tetap ingin beli Ninja, saya tetap ingin beli Ninja Hard. Kalau kejayaan ya, tapi untuk kita biar bisa ganti-ganti motor biar yang motor juga nggak bosan, sama kita ibarat nggak jenuh ya. Yang penting cc-nya di atas 200 lah, nggak perlu yang cc 400 sama yang cc. Kalau keinginan sih punya ER6 600 cc, harganya sama Ninja yang FG nggak begitu jauh, tidak tipis lah, tapi bakar suaranya 2 silinder 600 cc. Oh iya, belum tak cek ini ya, ada enggak chargernya, lupa. Kita bisa cek sana, kita lihat chargernya ada satu sinyal. Kalau nggak bawa chargernya kan repot. Kalau kabelnya bawa, tapi dari kepala saya nggak tahu aku. Jadi kalau kepala chargernya bisa minta ke itu ya. Kita cek sana sama lihat chargernya. Ini lurus, mana ada tiga? Tak kasih orang sama teman-teman Gojek. Tak matikan dulu. Oke, ternyata benar kepala charger tidak terbawa, hanya kabelnya aja, nggak apa-apa lah.
cabang olahraga kayak futsal sama voli. Kalau yang bola di depan di Mandala Pijar, kandangnya PSM itu Jakarta. Jadi aduh salah apa. Oke, review real partnya robot. Ternyata kalau untuk ngomong harus keras sama noise-nya dia bisa sedikit terhadap angin. Jadi suaranya dia lebih bulat, lebih tahu, lebih terasa, lebih kedengeran gitu. Ngomong juga setelah ngomong keras dia lebih kedengeran. Nah, noise-nya itu ada dia sedikit ya di angin dan membagai. Tapi kalau tadi yang di apa namanya yang pakai kabel itu dia enak, dia untuk angin nggak kelihatan, tapi dia baca kurang. Untuk ngomong juga karena dia posisinya di atas telinga, di dalam telinga itu, jadinya anginnya nggak begitu kenceng. Ya untuk rekaman suara juga lumayan lah. Nanti kita lihat hasilnya di video ya, antara tanpa mikrofon atau dengan headset, mikrofon headset atau dengan mikrofon earbuds robot. Kalau mungkin teman-teman punya saran pakai apa yang murah meriah, yang murah meriah lebih manfaat lah. Tidak perlu mahal-mahal, yang penting manfaat. Tidak perlu mahal-mahal, yang penting manfaat. Kita masuk ke daerah Cimoho, belakang kampus Bun. Kita berada di selatannya Ambarimo Plaza. Jogja tadi mendung terus tapi nggak hujan, alhamdulillah masih dikasih terang, jadi kita nggak kehujanan. Satu, saya belum beli mantel. Kedua, ya motor mana mantelnya, motor ini nggak ada wadahnya, paling yo disempet di bawah jok. Telurnya satu, berarti
atau tanjakan, asiskan sama mobil depan. Takutnya mobil depan nanti macet, kita bisa gerak. Tapi kalau mobil depan macet, kita bisa goyang kanan kiri. Itu kemudian mobil depan juga tahu yang ada kendaraan di belakangnya, nggak blind spot sama nggak panik ya. Karena kalau di sana kan supir harus lepas rem, jadi mobil agak berpikir. Jadi kalau ada secara antara mobil sama kendaraan di belakangnya itu dia akan lebih nyaman dan nggak ada benturan. Tapi momentum pertama kali dia jalan lagi gitu loh, mungkin tarikan gasnya ada mundur sedikit itu. Tapi kalau itu langsung naik, kalau misalnya kita mepet ke bawah dan biasa macamnya benturan, ya nggak pakai tunggu belakang bumper. Ini kawasan kampus yang ramai padat pada penduduk, banyak mahasiswa. Ya, salah satu kampus ini salah satu kampus terbesar di Jogja ya. UIN, UGM, UNJ, terus ada rumah itu kawasan bisnis, kos-kosan sama kuliner. Harus ada mahasiswanya kan. Kita mepet, kita mau belok kiri, jalan terus. Nah, tuh kan paling sana jaga jarak tuh. Tuh kayak masuk juga tuh. Nggak bisa langsung belok kanan kiri. Pentingnya jaga jarak gitu. Pentingnya jaga jarak. Itu kita bisa manuver kemana-mana. Kalau depan ada kemacetan, karena kita motor kan. Kalau mobil kita ngikutin aja gitu. Tapi kalau kita motor bisa buat. Nah, inilah kehidupan. Waktu muda boncengin cewek, orang udah gede boncengin ban. Nah, boncengin ban demi ekonomi keluarga. Itu lihat sendiri. Itulah kehidupan saudara-saudara. Nah, kita terus jalan terus. Ayo tuh. Monggo. Mas, aku mau ngasih kabel charger iPhone istriku. Parkir mana? Ya, saya tanyakan ke Bapak. Iya. Kok sebentar kok. Atau saya antarkan saja, atau titip di resepsi aja biar nanti diambil. Nanti tak itu. Dia juga mau turun, mau nemuin aku. Kena web ya? Kena web ya? Sing di belakang pilar. Yo, sun ya. Oke, sampai hotel. Tamatin dulu ya. Nanti lanjut lagi. Grand Mercure. Mau ketemu istri sebentar. Kok nggak muni? Ben kaya wong liya muni Mas Titit ngono lho, nggak muni. Saya tak izin. Sudah aku sama istri di Grand Mercure Jakarta. Ini aku mau ngasih apa mau ya? Dia mau barangnya. Sik. Kok jadi hilang barangnya?
Ya Allah. Timau. Wah, sini dia. Oke, ketemu. Loh. Jadi mau tak kasih ke istriku. Jadi satu ini 3 colokan Type-C, micro sama iPhone. Jadi aku beli ini untuk memudahkan ya nek pas kita mengendap-endap di mana, apa perjalanan di mana, pas di mobil atau pas kita berkendara motor kita bawa power bank. Ini sementara ini saya power banknya pakai yang ini, pakai yang apa namanya, pakai Bricka Steady. Itu bisa untuk power bank. Udah keluar tagihannya, tagihannya 2 nota. Ini aku udah di lobi hotel, tapi kepala chargernya nggak ke bawah atau nyelip di tas, susah nyelipnya. Oke, tak cari lagi. Bukan, tak kira ini, bukan. STNK Yamaha Scorpio 1058 PZ, sepeda motor tahun 2006, 223 cc. Ini ada 225 cc relnya. Kita coba. Ini enggak ada remen. Kunci cadangan, kunci mobil, handphone mana ya? Enggak ada. Apa sini ya? Ini kunci cadangan. Karena pernah kehilangan kunci toh, jadi bawa kunci cadangan. Mengaku sudah usianya di atas 40 dan sering lupa. Ini HP di Steady-nya kita masuk. Ini aku harus naik. Kemarin enggak ya aku ya? Oh ya, dia mau turun. Gitu. Mau ngapain nih? Tunggu bentar ya. Oke. Bosku.